فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita di akhir-akhir muka surat 65 ya, dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang keempat ini. Qala wa fi hadza tarkib hasun ala ada'il mustahabbat. Di dalam susunan kalimat ini la illa anta tawwa, ada anjuran untuk menunaikan perkara-perkara yang mustahab. Baik, walaupun tidak sampai wajib, tetapi itu bagus sekali jika dilakukan. Qala al-allamatu Ibnu Battal rahimahullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa anta tawwa. Baik. Di sini salah cetak dari sana, illa ayat. Yang bagus yang anta tawwa. Pakai tak. Nadbun, yaitu anjuran, ila tatawwu, untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, yaitu amalan yang mustahab maksudnya. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah wa fi qaulihi alaihi salam la illa anta tawwa nadbun ila tatawwu, anjuran untuk menjalankan perkara mustahab. Ka'annahu qol, seakan-akan Nabi mengatakan pada orang itu, ma'alaika fardun illal khams, kali engkau tidak punya kewajiban salat kecuali yang 5, walakin in tatawwa'ta fahuwa khairul lak, tetapi jika engkau melakukan ibadah yang mustahabbah maka itu lebih baik untukmu. Wa kadzalika shiyam wal hajj wal umrah wal jihad, demikian pula ibadah yang lain, puasa, haji, umrah, jihad. Baik, selesai dari al-istidkar. Wa qauluhu qal hal alayya ghairuh, apakah saya punya kewajiban yang lain? Masih di bilik air tadi. Ya dulu ala anna shaumal wajibas sanawi huwa shaumu ramadhana faqat. Ini menunjukkan bahwasanya puasa wajib yang bersifat tahunan itu hanyalah puasa Ramadan saja. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah wa fi hadzal hadisi aidan minal fiqh. Di dalam hadis ini juga ada pemahaman an la fardha minas shiyam, tidak ada kewajiban dari puasa illa syahrul Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Illa di sini itu ya, yaitu mulghah, berarti syahru, bulan Ramadan. Wa hadza amrun mujtama'un alaih, ini perkara yang telah disepakati. Selesai dari al-istidkar. Summa qauluh wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakah. Nabi menyebutkan masalah zakat kepadanya. Ghayyara Talhah radhiyallahu anhu uslubal ikhbar. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an merubah pola pemberitaan, pengkhabaran. Tidak mengatakan, yaitu apa? Akhbirni ani zakah misalkan, kemudian Nabi menyebutkan akhbirni madza ba'da shalah, kemudian alaika zakah. Tapi Talha mengatakan Nabi menyebutkan zakat kepada dia. Mukhalifan lima qablah ani zakah, mukhalifan lima qablahu min sya'ni sholati wasyiyam, menyelisihi lafaz-lafaz sebelumnya tentang puasa dan tentang sholat dan puasa. Pola kalimatnya dirubah. Fayahtamilu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma takallama fi mas'alati zakah, ada kemungkinan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berbicara tentang masalah zakat, atabi ba'di tafasili a'yani zakawat, Nabi menyebutkan beberapa perincian benda-benda zakat, benda-benda yang ada zakatnya, wal maqadir, kadar-kadarnya, wal haul, berapa masanya, wa ma ila dzalik, dan yang semacam itu. Qala al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji rahimahullah qauluhu
wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah faqala hal alayya ghairuha. Kemudian orang ini bertanya, apakah saya punya kewajiban yang lain selain zakat itu? Qala illa anta tawwa. Tidak ada, hanya saja jika engkau ingin melakukan sedekah mustahabah itu lebih baik. Yahtamilu ayyakuna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fassar. Ada kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperinci lahu zakah, kepadanya zakat. Wa akhbarahu bima yajibu minha fil ain. Dan mengkhabarkan kepadanya apa yang wajib dari zakat itu pada benda tertentu. Kalau ain artinya benda, tapi ain seringkali artinya juga apa? Zahab, yaitu emas. Emas wajibnya berapa? Wal haras, yaitu tanaman pertanian. Wal masyiyah, demikian pula hewan ternak. Selesai dari Al-Muntaqal. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu wa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah wa fi riwayati Ismail bin Ja'far qal akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Ya, dalam riwayat yang lain, kabarkan kepada saya tentang apa yang Allah wajibkan pada saya dari zakat. Qala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam. Nabi mengkabarkan tentang syariat-syariat Islam. Boleh jadi ada perincian di situ. Cuma diringkas oleh Tolha. Fatadammanat hadhihi riwayah, kata Al-Hafidz, maka riwayat ini mengandungi informasi anna fil qissati asya'an ujmilat minha. Di dalam cerita tadi ada perkara-perkara yang diglobalkan. Ujmilat yang diglobalkan, disebutkan secara global. Minha bayanu nusubiz zakah, di antaranya penjelasan nisab-nisab zakah. Fa'annaha lam tufassar fir riwayatain. Dia tidak diperinci di dua riwayat ini. Wa kadza asma'us sholawat, demikian pula nama-nama salat, nama-nama salat yang 5. Wa ka'anna sababa fi, boleh jadi sebab kenapa Tolha hanya menyebutkan secara global syuhratu dzalika indahum, terkenalnya masalah ini di kalangan mereka. Hatta para tabi'in jelas tahu masalah ini. Salat apa saja, zakat apa saja. Au al-qasdu minal qissah, atau boleh jadi tujuan matlamat dari menyebutkan cerita ini bayanu annal mutamassika bil faraid, menjelaskan bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan kewajiban-kewajiban najin, dia akan selamat. Wa illam, harusnya gitu ya, harusnya pakai in ya, ini syarti ya. Wa illam yaf'alin nawafil, walaupun dia tidak melakukan perkara yang mustahab, insya Allah selamat. Cuma selamat langsung atau masuk neraka dulu karena dosa terlalu banyak, nah ini perkara lain. Tapi secara global dia akan selamat suatu saat nanti. Selesai dari Fathul Bari. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini wujubuz zakah bal huwa min arkanil Islam. Wajibnya zakat, bahkan zakat memang termasuk dari rukun Islam. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah wa fihi anna zakah fariidhah. Di dalamnya ada dalil bahwasanya zakat itu wajib. Wa huwa amrun aidan la ikhtilafa fi jumlatih. Ini juga perkara yang tidak ada perselisihan secara global bahwasanya zakat itu wajib. Ya rahmatullah. Lakin fi tafsilihi ikhtilafun katsir. Tapi di dalam perinciannya ada banyak perselisihan, ma'ruf di dalam kitab-kitab fikih. Sayati fi abwabih, akan datang di bab-babnya min hadzal kitab, dari kitab ini insyaallah. Selesai dari al-istidkas. Wa dzakara zakah wa dzikru, mungkin ya, sesuai tak dia buat masdar. Wa dzikru zakati hadhihi huwa maudhi'ud dalalah. Penyebutan zakat ini, inilah tempat pendalilan fi hadzal bab, dalam bab ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Anna zakah minal Islam, bahwasanya zakat itu termasuk dari Islam. Fahiya min syu'abil imani aidan, dan dia termasuk dari cabang-cabang iman juga. Qala al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah fi fawaid wa ahkami hadzal hadis, tatkala menyebutkan faedah dan hukum hadis ini, al-ula ma tarjamalah, tajuk yang dibuat oleh Bukhari, wa huwa kaunu zakati minal Islam, yaitu bahwasanya zakat termasuk dari Islam. Wa maudhi'ud dalalah, tempat pendalilannya adalah qauluhu fa idza huwa yas'alu 'anil Islam.
lalu menceritakan zakat. Fadzakara as-shauma was-sholata waz-zakah. Kemudian Nabi menyebutkan ada puasa, salat dan zakat. Wa hadza dzahir, ini jelas fi kauniha minal Islam, bahwasanya zakat itu bagian dari Islam. Jelas dalil terlalu banyak ya. Wa huwa wal imanu bi ma'nan, Islam dan iman itu semakna. Kama salaf, sebagaimana telah lampau. Wa kadza qauluhu ta'ala, dalilnya juga firman Allah Ta'ala, wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian tadi, yaitu tauhid, salat dan zakat adalah agama yang lurus. Berarti memang zakat bagian dari Islam. Fa innahu isyaratun ila sholati waz zakah, yaitu ayat ini menunjukkan pada salat dan zakat, dan yang sebelumnya yaitu apa? Ibadah ikhlas dengan dalam keadaan hanif, selesai dari at-tauhid. Summa qauluhu qala hal alayya ghairuha, apakah saya punya kewajiban selain itu? Qala la illa anta tawwa, yakni laisa alaihi shadaqatun wajibatun sanawiyatun illa zakah. Ini agak diperinci lafadznya ya. Dia tidak punya kewajiban sedekah yang wajib yang bersifat tahunan kecuali zakat. Kenapa kita memberikan tambahan tahunan? Ya, kepala keluarga wajib menafkahi harian istilahnya. Baik. Berarti duit raya wajib, duit raya. Wajib tahunan, Pak. Ya. Baik. Qala al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, fasa'alah hal tajibu alaihi ziyadatun alal maqadir. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, apakah dirinya itu wajib memiliki kewajiban tambahan melebihi kadar-kadar allati zakara lahu minha, yang telah Nabi sebutkan kepadanya dari zakat tadi. Faqala la, Nabi mengatakan tidak. Wa yahtamilu ayyakuna akhbarahu bi anna alaihi zakatan laha miqdar. Ada kemungkinan Nabi memang mengkhabarkan dalam hadis tadi, cuma diringkas, bahwasanya dia punya kewajiban zakat yang memiliki kadar yantahi ilaih, untuk dia berhenti ke situ, atau zakatnya berhenti ke situ. Kalau mencapai nisab sekian baru ada zakat, kalau ada haul. Wa haqqun fi malihi, akhirnya gitu ya, hak yang ada dalam harta dia, akhirnya malihi tak, janganlah dipisah ya, fi malihi. Walam yatabayyan lahu jinsuha, namun belum jelas kepadanya jenisnya, wala qadruha, dan kadarnya. Baik. Fatal, maka dia bertanya, hal alayya ziyadatun ala hadzal haq, apakah saya wajib menunaikan hak melebihi ini? Fatal la illa anta tawwa, biltizami dzalika bil qaul, yaitu ini kalau ilahnya menurut Abdul Walid Al-Baji adalah ilah, yaitu istisna yang muttasil, tak ada kewajiban yang lain kecuali jika engkau mewajibkan dirimu dengan ucapan, yaitu mungkin terkait dengan janji, terkait dengan nazar barangkali. Wa ikhrajih, memang engkau berjanji untuk mengeluarkan benda tadi, an yadik, dari tanganmu, ila yadil mutasaddaqi alaih, ke tangan orang yang diberi sedekah. Selesai dari Al-Muntaqa. Summa qauluhu fa adbara rajul, maka kemudian orang itu berpaling ke belakang. Wa huwa yaqul, dia mengatakan wallah, demi Allah. Fihi dalilun ala jawazil halif, bolehnya bersumpah min ghairi wujud istihlaf, tanpa adanya tuntutan bersumpah. Wala darurah, tanpa ada keterpaksaan untuk bersumpah. Untuk apa ini semua? Ta'kidan lil kalam, untuk menguatkan, menegaskan pembicaraan sampai bersumpah dia. Qala al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah fi fawaidil hadis. Faedah hadis ini as-saminah, faedah yang ke-8. Jawazul halifi billahi ta'ala, boleh bersumpah demi nama Allah Ta'ala, bersumpah demi Allah Ta'ala min ghairi istihlaf, tanpa ada tuntutan bersumpah, wala darurah, tanpa ada keterpaksaan. Li'anna rajula halafaha kadza, karena orang tadi bersumpah demikian bihadratihi syarifah, di hadapan Nabi yang mulia, walam yungkir alaih, dan Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan Nabi pun terkadang juga bersumpah tanpa dituntut. Selesai dari at-tawdih. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu
Wa fihi jawazul halif, harusnya lafaz qauluhunya dihapus, tak perlu ya. Paling ada salah potongnya kemarin. Wa fihi jawazul halifi fil amril muhim, yaitu boleh bersumpah dalam perkara yang penting. Ya, yang penting-penting aja, karena ini nama Allah, nama yang agung. Jangan bermudah-mudah bersumpah. Demi Allah saya nanti akan makan petai. Tak perlu. Untuk apa sumpah juga? Nanti tak jadi ya, malah harus apa, bayar kafarah. Selesai dari Fathul Bari. Summa qauluh la azidu ala hadza wala anqus. Saya tidak akan melebihi ini dan tidak akan menguranginya. Yahtamilu annahu yurid, ada kemungkinan dia menginginkan Allah yazida ala hadhil a'mal, dia tidak menambahi amalan tadi ala wajhil wujub, dengan pola kewajiban, yaitu saya hanya mengerjakan yang wajib-wajib ini saja. Wa in kana sayaziduha ala wajhil istihbab, walaupun nanti dia akan menambahinya dengan apa? Dengan pola mustahab, yaitu dia bersumpah akan setia. Ya, saya hanya akan sholat yang wajib adalah 5, tak akan membuat bid'ah sholat wajib yang lain, tapi yang mustahab saya akan mengerjakannya. Mahabbatan lil Islam, kenapa? Karena cinta pada Islam. Walil a'malis sholihat, mencintai amal soleh. Jadi dia bersumpah tidak akan membuat ibadah wajibah tambahan. Wa yahtamil, ada juga kemungkinan annahu yurid Allah yazida ala hadza wa la yanqus ala dzalik fi iblaghi qaumih, yaitu annahu yurid, dia ingin tidak menambahi ini dan tidak menguranginya di dalam menyampaikan ini kepada kaumnya. Sampai apa? Bersumpah akan menyampaikan kepada kaumnya tepat seperti yang Nabi ajarkan, karena dia utusan dari kaumnya, dia terpercaya. Tayyib, hadal jawaban nabawi, jawab Nabi tadi. Wa hunaka ihtimalatun ukhra, ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Wa yatamilu, ada juga kemungkinan annahu yataqassaru alal wajibat, dia memang hanya membatasi diri mengerjakan yang wajib-wajib, wala yaf'alun nawafil, dan tidak mengerjakan yang mustahab-mustahab, kama huwa zahir fi riwayatil lati fi kitabis shaum. Seperti inilah yang nampak di dalam riwayat di dalam kitabus shaum. Wa yatamilu annahu yaqulu dzalik kama qala ba'du man aslama qariban. Ada kemungkinan dia mengucapkan ini seperti yang diucapkan oleh orang yang belum lama masuk Islam. Walam tatamakkan mahabbatu kasratil a'mali fi qalbih, belum mantap kecintaan untuk banyak beramal di dalam hatinya. Ya, baru masuk Islam, berat kalau harus ibadah banyak-banyak. Baik. Qala al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji rahimahullah wa qauluhu fa adbara rajul, yakni as-sa'il, si penanya. Wa huwa yaqul, dia mengatakan wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu minhu. Yahtamilu annahu la yazidu ala hadza ala wajhil wujub. Ada kemungkinan yaitu dia tidak akan menambahi dengan niat wajib. Wa in zada alaihi tatawwu'an wa nafla, walaupun dia menambahinya dengan niat amal mustahab. Wa yahtamilu ayyurida la azidu ala i'tiqadi wujubin ghairi hadza, yaitu saya tidak akan menambahi keyakinan wajibnya selain ini. Saya hanya yakin yang wajib cuma ini. Bukan masalah amalan tapi keyakinan. Masalah amalan saya tetap akan beramal seperti dalil. Wa yahtamilu ayyurid, ada kemungkinan dia ingin la azidu fil balagh, saya tidak akan menambahkan di dalam penyampaian ila qaumi ala hadza, kepada kaumku melebihi ini. Wa yahtamilu ayyurida min jihatil lafadz, ada kemungkinan yang dia inginkan dari sisi lafaz la azidu fil fi'li ala hadza, saya tidak menambahi dalam perbuatan, dalam amalan melebihi ini. Wa in kana qad warada syar'u bil man'i minal fahmi ala alla yatatawwa, walaupun telah datang syariat yang melarang dari memahami ala alla yatatawwa, untuk dia tidak melakukan perkara yang mustahab, bi khairin wa amalin bir wa amali bir, yaitu kebaikan dan amal kebajikan. Yaitu memang datang larangan untuk orang berani bersumpah tidak berbuat baik, ini jelas tak boleh.
Baik, qala Allah Ta'ala wa la ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Janganlah orang yang memiliki kelebihan, keutamaan dari kalian bersumpah, ya'tali yaitu yahlif, bersumpah, wasa'ah kelapangan, untuk ayyutu, takdirnya Allah yu'tu, tidak memberikan kepada karib kerabat, yaitu tidak bersedekah kepada karib kerabat. Wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Demikian pula pada orang miskin dan orang yang hijrah di jalan Allah, dilarang untuk sengaja bersumpah tidak bersedekah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memberikan maaf dan melewatkan masalah ini. Yasfahu yaitu ingat ini memang dia jahat tapi dahlah lewati aja. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka untuk Allah memberikan pengampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lilladzi sa'alahu gharimuhu. Baik, Nabi bersabda kepada seorang sahabat yang mana gharimnya, yaitu orang yang dia tuntut membayar hutang, meminta kepadanya ayyahutah, untuk menggugurkan hutang dia, menghapus dosa dia, menghapus hutang dia. Fa'aqsama Allah yaf'al, lalu dia bersumpah tidak melakukan itu. Kalau tak salah peristiwa Ka'ab bin Malik itu ya, bersumpah untuk tidak mau menggugurkan hutang dari orang tadi. Ta'ala, sama ta'ala itu bersumpah, Allah yaf'ala khairan, bersumpah untuk tidak berbuat kebaikan, ala wajhil ingkar li fi'lih, yaitu Nabi mengingkari perbuatan orang itu yang berani bersumpah seperti itu. Baik, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kesimpulannya sanadnya hasan, ada di catatan kaki itu. Betul enggak? Dia apakah Ka'ab bin Malik atau siapa? Ana lupa. Tak disebut tapi di sini untuk lafaz yang ini. Tapi ada sebenarnya dalam riwayat Muslim, cuma lafadznya cara Nabi mengingkari bukan macam itu. Kalau yang peristiwa Ka'ab bin Malik dengan Ibnu Abi Hadrat. Adapun yang ini dohirnya lain sahabatnya. Baik, kembali ke atas, ini selesai dari Al-Muntaqa. Kemudian waqala al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah, in qulta, kalau Anda bertanya, kaifa qal la azidu ala hada, bagaimana dia mengatakan saya tidak menambahkan melebihi ini, walaisa fihi jami'ul wajibat, padahal tak ada dalam hadis tadi semua kewajiban. Iya, kewajiban dalam Islam tentunya banyak. Walal manhiyat, pelarangan juga banyak. Walas sunanul mandubat, dan juga tak ada dalam hadis tadi perincian sunnah-sunnah yang dianjurkan. Tapi orang ini mengatakan tak akan menambahi kecuali yang Anda sebutkan. Wa aqarrahu syari', ternyata pembawa syariat menyepakati dia. Wa zadahu biqaulih, bahkan menambahi dia dengan ucapan aflaha in sadaq, orang ini beruntung jika dia jujur. Fal jawabannya kata Ibnul Mulakin, annahu ja'a fi riwayatil Bukhari fi awal kitabis siyam, telah datang dalam riwayat Bukhari di awal kitab Siyam ziyadatu taudih, ziyadatun tuwaddihu dzalik, tambahan yang menerangkan masalah ini. Faqal fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam, Nabi mengkabarkan kepadanya syariat-syariat Islam. Jadi bukan hanya rukun Islam yang 4 atau berapa di situ, tapi syariat yang lain-lain juga disebutkan. Baru dia mengatakan saya tidak akan menambahi. Faqal walladzi akramaka, demi zat yang memuliakan Anda, la atatawwa'u syai'an, saya tidak akan melakukan sunnah-sunnah sedikit pun. Wala anqusu mimma faradallahu alaihi, dan saya tidak akan mengurangi dari apa yang Allah wajibkan atas saya. Jadi bukan hanya rukun Islam yang 4, tapi banyak syariat Nabi ceritakan di situ. Cuma diringkas. Fa'ala umumi qaulihi bi syara'il Islam, kata Ibnu Mulakin, maka berdasarkan keumuman lafaz hadis ini, Nabi mengkabarkan kepadanya syariat-syariat Islam. Wa qaulihi, dan juga keumuman ucapan orang Badui tadi, mimma faradallah, dari apa yang Allah wajibkan, yazulul iskal, hilanglah kerumitan fil faraid, dalam masalah faraid.
Jadi dia bukan hanya mengerjakan 4 faraid, tapi yang lain-lain juga yang Nabi ceritakan pada dia. Wa aman nawafil, adapun masalah ibadah yang mustahabbah, kenapa dia bersumpah tidak mengerjakan? Fayatamilu anna hadza kana qabla syar'iha. Ada kemungkinan peristiwa ini terjadinya sebelum Allah mensyariatkan ibadah-ibadah mustahabbah. Kemungkinan, misalkan terbukti sejarahnya macam itu. Wa yahtamil, tapi ada juga kemungkinan annal murad, maksud dari peristiwa kalimat ini, annahu la yazidu fil faraid, yaitu dia tidak akan menambahkan dalam kewajiban-kewajiban, li taghyiri sifatih, untuk merubah sifatnya. Ka'annahu qala, seakan-akan dia berkata, la usolli dhuhra khamsan, demi Allah saya tidak akan sholat zuhur sebanyak 5 rakaat, yaitu saya akan setia dengan yang Anda ceritakan tadi, yang Anda sebutkan, tidak merubah-rubah saya ini. Ini kemungkinan, tapi wa hadza dhaifun jiddan, tapi kemungkinan ini lemah sekali kata beliau, karena zahir hadisnya jelas ya, la atatawwa syai'an, lafadznya jelas sekali, dia tidak ingin melakukan yang mustahab-mustahab, cuma yang wajib saja. Li'annahu qala fi ma aslafnahu la atatawwa, karena kenyataannya orang ini berkata di dalam hadis yang kami sebutkan tadi terdahulu dalam kitab Siyam, saya tidak akan mengerjakan ibadah yang mustahabah. Lalu bagaimana? Wal jawabus shahih annahu ala zahiri. Jawaban yang benar adalah sesuai zahirnya. Annahu arada alla yusalliyan nawafil. Dia ingin untuk tidak sholat sunnah. Bal yuhafidhu ala kullil faraid, tapi dia menjaga semua kewajiban. Wa hadza muflihun bila syak, tanpa ada keraguan orang ini beruntung. Yang penting tidak sampai masuk ke dosa. Kalau meninggalkan kewajiban ya dosa. Tapi wa in kanat muwadhabatuhu ala tarkin nawafil madmumah, walaupun kalau dia tekun untuk yaitu terus-menerus meninggalkan ibadah mustahabbah, ini tercela. Wa turaddu biha syahadah, dan dengan sebab itu persaksian dia akan tertolak. Kalau sekali-sekala tak masalah, namanya mustahab ya mustahab, tidak boleh orang dicela. Tapi kalau terus-menerus menunjukkan memang dia meremehkan hukum Allah. Sementara hukum Allah bukan yang wajib-wajib saja, dan meremehkan hari kiamat yang tentunya kita perlu hasanat banyak sekali. Maka memang banyak ulama berfatwa, walaupun orangnya tidak sampai kafir atau apa, tapi tercela dan persaksiannya ditolak. Illa annahu ghairu asim, hanya saja dia tidak sampai berdosa karena tidak sampai melanggar yang wajib, tidak sampai meninggalkan yang wajib atau masuk ke dosa. Menurut sebagian ulama, adapun ulama Maliki yang banyak yang mengatakan kalau dia memang bertekad terus-menerus meninggalkan yang mustahab, dia boleh diperangi oleh penguasa karena akan mematikan syiar Islam banyak sekali. Bal huwa muflihun najin, dia beruntung dan selamat. Wa in kana fa'ilun nawafil akmala falahan minhu, walaupun pelaku amalan mustahab lebih sempurna keberuntungannya daripada dia. Ya, apalagi kita dosa banyak, tuntutan banyak, perlu hasanat banyak tentunya. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.